Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu itu bermula. Baik teman-teman, belum tidur sama sekali ya. Dari kemarin, belum tidur sama sekali. Ini sudah jam setengah 7 pagi. Teman-teman pernah melakukan sebagai pemula? Sering bang, Insan Tutor sampai sekarang masih sering melakukan itu. Ya. Jadi begini, ini ada satu pernyataan yang bisa teman-teman jadikan pelajaran karena ini penting. Dan saya suka dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Kalau pertanyaan dari pemula harus kita jawab, tetapi pernyataan dari kreator ini harus teman-teman jadikan sebagai media pembelajaran. Ambil positifnya, ya, ambil positifnya. Karena ini pernyataannya cukup unik dan cukup keras di TikTok. Ini bunyi pernyataannya. Nanti ini teman-teman bisa ambil positifnya. Teman-teman bisa menilai supaya channel teman-teman lebih berkembang lagi dan teman-teman bisa ngambil langkah apa yang harus teman-teman lakukan. Ya, poinnya di situ. Kalau sekali lagi, kalau pertanyaan pemula harus kita jawab, tapi kalau pernyataan dari kreator yang sudah monet, subscribernya lumayan, videonya lumayan, harus kita tanggapi dengan bijak, ya. Keras boleh, tapi bijak itu perlu, ya. Pernyataannya begini. Dari dulu Insan Tutor itu yang dibahas itu aja. Kok yang mau subscribernya itu nonton? Kok sepertinya justru dijadikan ajang untuk mengumpulkan orang-orang bodoh. Keren ya? Keren kan? Kalau saya mah ogah. Kasih tanda seru lagi. Nah, kalau tanda seru kan sudah pernyataan ya. Oke, begini. Karena posisinya dia sebagai kreator dan sudah monet, ini perlu penjelasan. Yang pertama, sebuah channel itu kan disarankan dan dianjurkan dan kita sepakati bersama, termasuk oleh YouTube dan sistemnya YouTube sendiri, bahwasanya sebuah konten itu harus satu tema, ya. Sebuah konten itu harus satu tema, termasuk videonya dia itu satu tema. Contoh, misalnya channelmu yang berhubungan dengan perbengkelan. Yang dimaksud satu tema itu apa? Pasti misalnya ganti rantai, cara mengganti rantai. Mungkin dari video cara ganti rantai motor Honda, cara ganti rantai motor Yamaha, cara ganti rantai motor Suzuki. Artinya sebenarnya poinnya kan cuma diganti cara mengganti rantai. Tetapi kan bisa beberapa video karena merek dan tipenya beda-beda. Sambil teman-teman menerangkan bahwasanya ini loh perbedaan rantai untuk Suzuki, untuk Honda, untuk Yamaha. Jadi cara ganti rantai saja bisa 3 video. Atau mungkin cara bongkar mesin. Poinnya kan sama, cara bongkar mesin. Tetapi tekniknya dari masing-masing merek kan berbeda. Satu tema. Tetapi pembahasannya dari seputar bengkel ke bengkel. Ya, satu tema. Bayangkan, kalau dari bengkel, terus tiba-tiba kamu bikin tema yang lain, kamu nungging bersama istrimu di bengkel. Itu satu tema bukan? Enggak, itu video campuran. Ya, video campuran, apalagi tidak memahami narasi yang bisa mengaitkan satu tema. Jadi yang dibahas kan itu saja. Ya. Sama seperti videomu yang satu tema itu. Sebenarnya kamu sudah paham kalau video yang satu tema yang berhubungan dengan bengkel, yang dibahas ya pasti itu saja.
Karena bengkel itu kerusakannya ya itu aja. Tinggal kecerdasanmu, kamu kehabisan ide nggak di bengkelmu itu. Kalau kehabisan ide, setelah kamu bongkar motor mesin Suzuki, Honda, setelah itu habis, ya kamu mentok di 20 video. Tapi kalau kamu cerdas, dari 20 video itu, bisa kamu kembangkan lagi menjadi ribuan video. Karena dari satu tema pasti ada subtema-tema yang lain. Sambil ngobrol, narasinya dikaitkan dengan videomu. Ya, sebenarnya channelmu udah bagus, satu tema. Karena posisimu menjadi seorang konten kreator. Tugas kita hanya mengembangkan dari tema-tema itu. Dan pasti bakalan itu aja poinnya. Nah sekarang pernyataannya, Insan Tutor dari awal sampai saat ini, yang dibahas cuma oplos video aja, kolaborasi video aja. Kok subscribernya juga mau dan gak bosen? Kok hanya mengumpulkan orang-orang bodoh? Nah sekarang pertanyaannya saya kembalikan. Insan Tutor ini kan satu tema. Yang dibahas apa? Itu saja. Walaupun sebenarnya disadari atau tidak disadari, kadang-kadang yang dibahas juga bukan hanya satu tema itu. Kadang-kadang ada sedikit motivasi supaya penontonnya nggak bosen. Iya kan? Supaya penontonnya nggak bosen. Sebenarnya kamu sudah paham, tapi pernyataanmu mencerminkan kegoblokanmu. Kamu sudah paham video harus satu tema. Dan kalau video yang satu tema yang berhubungan dengan bengkelmu kan itu saja. Ya. Itu saja. Dan kira-kira penontonmu bosen nggak? Kalau kamu pinter dan tidak bodoh, kamu pasti bisa membuat penontonmu tidak bosen. Permasalahannya sekarang, video kamu sudah monet, subscribermu sudah ribuan, videomu juga sudah ratusan, tapi penontonmu cuma puluhan. Ya kan? Di Insan Tutor walaupun yang dibahas itu saja, tetapi setidaknya yang menonton Insan Tutor tidak bosen karena mungkin diselipi dengan yang pernah dulu Insan Tutor lalui. Jadi subscriber itu merasa nyaman. Kenapa? Yang dialami subscriber itu juga dulu pernah dialami Insan Tutor. Jadi ada ketersinggungan, ada keterkaitan. Nah sekarang videomu yang satu tema, yang sudah monet, subscribermu sudah hampir 10.000, yang nonton kalau ratusan oke. Tapi yang nonton masih puluhan, videomu ratusan, yang nonton puluhan, subscriber ribuan, hampir 10.000. Tapi kok kenapa yang nonton cuma puluhan? Nah itulah menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Insan Tutor itu terbukti. Terbukti apa? Terbukti bahwasanya kegoblokanmu masih dominan. Ya. Jadi penontonmu tidak. Kenapa masih puluhan? Karena saat nonton videomu itu yang dibahas, yang kamu bahas cuma seputar itu saja, dan kamu tidak bisa membuat penontonmu nyaman. Jadi untuk menutupi kebodohanmu, makanya bikin pernyataan seperti itu. Yang dibahas oplos video, kok nggak bosen? Ya terus kalau yang satu tema harus ngapain? Hah? Kalau memang anggaplah Insan Tutor oke, bodoh. Ya kamu harus bikin contoh dulu. Ya, bikin contoh dulu. Setidaknya coba kamu upload ya saat istrimu lagi mandi atau lagi nungging sama kamu di bengkelmu. Nah, agak sedikit berbeda temamu ya. Nah, coba kembangkan biar penontonmu nggak bosan. Simpel kan? Kamu kasih contoh dulu. Berani nggak? Supaya pernyataanmu ini bener gitu loh. Supaya Insan Tutor tidak menganggap pertanyaanmu ini justru menutupi kegoblokanmu setengah dungu. Karena biasanya sok keras nih seperti ini. Sok keras, sok hebat, padahal untuk menutupi kebodohanmu. Biasanya memang orang bodoh harus keras, harus sok pintar, harus sok tahu. Kalau nggak gitu, ketahuan gobloknya.
ya kan? Nah, sama dengan pernyataan ini tadi. Jadi kita harus cerdas menempatkan sesuatu itu harus pada tempatnya, pada porsinya. Boleh, ya. Saya juga tidak tahu di mana belajarnya. Kok sudah monet, subscriber segitu banyak 10.000 yang nonton cuma puluhan. Setelah itu membuat pernyataan yang dibahas kok itu aja. Ada lagi pernyataan tambahan. Apa itu? Kira-kira bang, nah, kira-kira dia lagi dan dia lagi. Upload video itu saya kira tidak bertahan lama. Paling juga hanya sehari 2 hari. Nah, sekarang saya jelaskan lebih detail ya. Upload video, apakah benar tidak bertahan lama? Jawaban Insan Tutor, nih, dengarkan telingamu. Kalau memang itu telinga itu masih berfungsi, nggak budak, dan telinga itu memang made in yang maha kuasa, bukan made in Cina. Atau mungkin telingamu hanya gantungan kunci, ya. Dengerin. Kamu punya HP, anakmu punya HP. Saya yakin anakmu subscribe ke kamu, istrimu juga subscribe ke kamu, ya. Istrimu nonton videomu, kadang-kadang nonton juga drama Korea kesukaan istrimu. Anakmu nonton juga yang berhubungan mungkin dengan mainan. Setelah itu kamu gunakan malamnya nonton videomu. Atau teman-temanmu yang sudah mensubscribe kamu, itu kadang-kadang nonton juga sesuai dengan keinginannya dia. Mungkin sukanya apa? Lawak, mungkin lawak kayak pernyataanmu. Setelah itu ada notif kamu upload video, ya, dia nonton. Kamu sendiri kadang-kadang bosen nonton video, sekali-kali kamu juga nonton ceramah. HP-mu sama, emailmu beda, kadang-kadang ganti email. Setelah itu habis nonton ceramah, nonton videomu sendiri karena emailnya sudah diganti. Itu namanya apa? Upload video, ya. Kalau hanya bertahan mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau 1 tahun, ya mungkin otakmu sudah kadaluarsa. Tapi prinsip dasar algoritma itu kan dari situ. Terus kalau sudah tidak berfungsi lagi, ini saya jawab, iya, bakalan tidak berfungsi lagi. Kapan bang? Kalau kamu sudah stroke, istrimu stroke, ya, anakmu nggak punya HP, bangkrut, nah itu baru nggak berfungsi. Kok keras begitu bang? Bukan keras, memberikan pemahaman, ya, memberikan pemahaman. Apa hubungannya bang? Kalau kamu sudah stroke kan udah nggak bisa lagi geser HP, kan nggak bisa konten lagi. HP-mu dijual, buat apa orang stroke pegang HP? Hah? Ngomong aja udah nggak becus. Istrimu stroke, sudah nggak butuh HP lagi, ya. Kamu miskin, anakmu HP-nya dijual, nggak punya HP lagi. Nah itu baru upload video, dan itu serentak seluruh dunia, serentak orang stroke baru gara-gara nuklirnya Rusia mungkin kena kepalamu itu, ya kan? Udah nggak ada HP lagi, ah itu upload video baru nggak berfungsi. Simple kan? Simple. Kok terlalu keras bang? Ini bukan keras, biar paham. Sekarang dilembutin, nggak paham juga, dikerasin, diprotes juga. Terus maunya gimana? Ditek kepalamu apa diculak matamu? Apa dipipil untukmu? Ketemu aku tak jejeki raimu. Paham ya? Paham, oke. Jadi cukup simpel ya. Apakah upload video ini akan bertahan lama? Selama YouTube masih ada, selama kamu belum pikun, selama kamu belum stroke, itu bakalan tetap berfungsi. Jadi nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir. Karena videomu itu bakalan direkomendasikan, dan bakalan videomu yang merekomendasikan itu berdasarkan apa yang kamu tonton terakhir.
Paham? Sudah bisa dipahami? Belum bang, pekok. Sudah paham bang? Setengah bang, bahlul. Sudah paham bang? Sudah bang. Tapi kok makin longor? Paham, belum, pekok. Setengah paham, bahlul. Sudah paham, tetap aja longor kan? Simple ya, simple. Udahlah. Kok insan tutor kerjaannya marah-marah? Nah, marah kalau dari dalam hati. Ada yang nonton video ini kan? Nah, tapi pura-pura baik, tapi cuma di otak aja ada maksud tertentu. Ya kayak kamu itu videonya. Hah? Video shotnya apa? Anaknya ngaji, ngajarin ngaji, video shotnya. Untung gak jadi kiai. Jadi kiai hanya kedok aja ketemu insan tutor. Bukan lawanmu, saya tempeleng di depan jamaahmu. Ngerti ya? Mudah-mudahan ngerti juga. Mudah-mudahan paham juga. Ya. Jadi kalau videomu perbengkelan, sekali lagi kalau videomu yang dibahas tentang bengkel, tentunya videomu ya bakalan itu-itu saja. Kalau sempat kamu kehabisan ide, sedangkan temamu masalah bengkel, itu apa namanya? Kamu yang goblok, kamu yang pau. Tema bengkel kan banyak, walaupun itu aja kan narasinya bisa kamu kembangkan. Karena kamu kreator. Kreator itu harus bisa mencari ide, harus bisa mengembangkan sebuah channel. Membuat sebuah video, padahal itu yang dibahas sama, tapi penontonmu bisa nyaman nonton videomu dari nol sampai akhir. Itu tugas kreator. Ya. Bukan membuat pernyataan yang justru menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya orang yang tidak berkualitas, sok pinter, tapi kok sama ya. Binatang yang paling saya takutin cuma satu. Apa itu bang? Harimau bang? Bukan. Singa bang? Bukan. Apa bang? Kebo. Kok bisa bang? Punya tanduk, punya otak, tapi nggak pernah dipakai. Kayak siapa? Ya kayak kamu. Ini hanya insan tutor, satu-satunya kreator di Indonesia yang berani ngamuk-ngamuk ya sama subscribernya. Entah ini subscriber tak bukan, nggak tahu ya. Mana ada YouTuber besar yang berani maki-maki subscriber, ditinggalkan sama subscribernya. Insan tutor bodoh amat, salah buat tempeleng. Kalau kamu menurutmu benar, ya sudah, bagi ilmumu biar nggak ditempeleng. Simple kan? Kalau benar, kalau pinter ngajar, kalau goblok nurut, jangan sok pinter. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Salam buat keluarga dan bagi teman-teman yang lain, bagi subscriber atau yang baru menemukan video ini, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil dari video kali ini. Ya, mudah-mudahan sebagai media pembelajaran supaya kedepannya kalau sudah monet teman-teman semua makin pintar. Sehat selalu. Salam buat keluarga.